Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke ceritanya, saya berharap teman-teman untuk subscribe dan like channel ini supaya lebih berkembang lagi. Saya doakan semoga Anda diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan panjang umur. Di sebuah desa kecil, hidup seorang wanita tua bernama Ibu Siti bersama cucu sematawayangnya, Lina. Sejak kedua orang tua Lina meninggal dalam kecelakaan tragis, Ibu Siti mengambil alih tanggung jawab merawat dan membesarkan Lina. Hidup mereka tidak mudah, namun Ibu Siti selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk cucunya. Ia mencari nafkah dengan menjual kue keliling setiap pagi. Pendapatannya hanya cukup untuk makan sehari-hari dan sedikit tabungan untuk kebutuhan Lina di sekolah. Meski serba kekurangan, Ibu Siti selalu mengajarkan Lina untuk hidup jujur dan bersyukur. Suatu pagi yang cerah, Ibu Siti bangun lebih awal untuk menyiapkan kue-kue jualannya. Hari itu Lina berkata bahwa ia membutuhkan sepatu baru karena yang lama sudah rusak. Ibu Siti merasa sedikit sedih karena tabungannya belum cukup untuk membeli sepatu baru, tapi ia tersenyum dan berjanji, "Jikalau hari ini kue nenek laku banyak, kita bisa beli sepatu." Dengan harapan besar, Ibu Siti membawa keranjang kuenya dan berangkat menuju pasar. Di tengah perjalanan, ia melewati sebuah gang sempit dan menemukan tas hitam tergeletak di pinggir jalan. Awalnya ia ragu untuk mendekat, tapi rasa penasaran mengalahkan keraguannya. Dengan hati-hati, ia membuka tas itu dan terperanjat melihat isinya. Di dalamnya terdapat tumpukan uang tunai dalam amplop tebal, dengan nilai total miliaran rupiah. Ibu Siti terdiam lama, hatinya berkecamuk. Dalam pikirannya, ia membayangkan betapa mudahnya hidupnya jika ia mengambil uang itu. Ia bisa memperbaiki rumah, membeli sepatu baru untuk Lina, dan berhenti bekerja keras menjajakan kue setiap hari. Namun seketika ia teringat pada prinsip hidup yang diajarkan almarhum suaminya. Rezeki yang bukan hak kita tidak akan membawa berkah. Setelah menghela napas panjang, Ibu Siti memutuskan untuk tidak tergoda. Ia menutup tas itu kembali dan melihat ada sebuah kartu nama di dalamnya. Nama yang tertulis di sana adalah Andre Wijaya, seorang direktur perusahaan di kota. Dengan tekad kuat, Ibu Siti memutuskan untuk mencari Andre dan mengembalikan tas tersebut. Meski ia tahu itu bukan perjalanan mudah. Sepulang ke rumah, Lina menyambutnya dengan ceria. "Nenek, kuenya laku?" tanya Lina. Ibu Siti tersenyum, menahan kisah besar yang baru saja terjadi. "Belum laris, Nak, tapi besok nenek akan pergi ke kota sebentar. Kamu tunggu di rumah ya, nenek janji pulang cepat." Keesokan harinya, dengan menggunakan sebagian kecil tabungannya, Ibu Siti berangkat ke kota naik bus. Perjalanan itu jauh dan memakan waktu berjam-jam. Selama di perjalanan, hati Ibu Siti masih berdebar. Ia bertanya-tanya, "Ya apakah aku melakukan hal yang benar? Bagaimana kalau pemiliknya tidak percaya padaku?" Namun setiap kali keraguan muncul, ia menguatkan hatinya. "Yang penting aku sudah berusaha jujur." Setibanya di kota, ia mencari gedung yang alamatnya tertulis di kartu nama. Gedung itu megah dan mewah, sangat kontras dengan penampilan sederhana Ibu Siti yang hanya mengenakan kebaya dan sandal jepit. Meskipun merasa canggung, ia melangkah masuk dan menghampiri seorang resepsionis muda. "Selamat siang, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" tanya resepsionis itu dengan senyum sopan, meski terlihat sedikit heran melihat penampilan Ibu Siti. "Saya mau bertemu dengan Bapak Andre." "Ini, saya menemukan tas miliknya," jawab Ibu Siti sambil mengangkat tas hitam itu. Mendengar itu, resepsionis segera menghubungi direktur dan memintanya datang ke lobi. Tak lama kemudian, seorang pria muda dengan wajah tegang muncul. Begitu melihat tas itu, wajah Andre seketika berubah lega. "Bu, ini tas saya."
"Ya Tuhan, saya tidak percaya ini bisa kembali." "Terima kasih banyak," serunya penuh syukur. Andre menjelaskan bahwa uang dalam tas tersebut adalah dana penting untuk proyek perusahaan. Jika tas itu hilang, perusahaan akan mengalami kerugian besar, dan Andre sendiri mungkin kehilangan pekerjaannya. "Bu, bagaimana Anda bisa menemukan ini? Kenapa tidak ada niat untuk mengambilnya?" tanya Andre, masih tak percaya. Ibu Siti tersenyum kecil dan berkata, "Nak, uang ini bukan hak saya. Meski hidup saya sulit, saya lebih memilih tidur nyenyak dengan hati tenang daripada membawa pulang uang yang bukan milik saya." Andre terdiam, terharu mendengar kata-kata sederhana itu. Ia tidak menyangka, di zaman seperti ini, ada orang yang masih begitu jujur dan tulus. Setelah beberapa saat, Andre berkata, "Ibu, saya ingin mengucapkan terima kasih dengan cara yang pantas." Ia membuka tas itu, mengambil beberapa amplop, dan menyerahkannya kepada Ibu Siti. "Bu, ini 500 juta rupiah untuk Anda. Dan saya juga ingin mendanai usaha kue Ibu agar bisa berkembang. Anggap ini sebagai rasa terima kasih dari saya," ujar Andre dengan tulus. Ibu Siti terkejut dan menolak dengan sopan. "Nak, saya tidak mengharap imbalan. Saya hanya melakukan yang benar," katanya. Tapi Andre tetap memaksa dengan senyum lembut. "Bu, tolong terima ini. Anda telah menyelamatkan saya dan perusahaan. Anggap ini rezeki yang datang dari jalan yang benar." Dengan perasaan haru, Ibu Siti akhirnya menerima uang tersebut. Sepanjang perjalanan pulang, ia tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah atas rezeki yang datang dengan cara yang tak terduga. Ia membayangkan wajah Lina yang akan bahagia saat mendengar kabar ini. Setibanya di rumah, Lina berlari menyambutnya dengan gembira. "Nenek, bagaimana di kota?" tanya Lina penasaran. Ibu Siti memeluk cucunya erat dan berkata, hari ini nenek menemukan rezeki dari jalan yang benar, Nak." Dengan uang yang ia terima, Ibu Siti memperbaiki rumahnya yang sudah hampir roboh dan membuka toko kue kecil di pasar. Tak butuh waktu lama, usaha kuenya berkembang pesat. Pelanggan berdatangan bukan hanya karena kualitas kue yang enak, tetapi juga karena ingin bertemu dengan sosok wanita yang jujur dan menginspirasi. Berita tentang Ibu Siti segera viral di media sosial. Banyak orang terharu mendengar kisahnya. Mereka datang dari berbagai tempat untuk membeli kue dan belajar tentang arti kejujuran darinya. Dalam setiap kesempatan, Ibu Siti selalu berkata, hidup ini bukan soal seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa tulus hati kita dalam setiap tindakan. Andre dan keluarganya sering berkunjung ke toko kue Ibu Siti. Hubungan mereka semakin erat, seperti keluarga. Andre tak henti-hentinya bersyukur telah bertemu dengan sosok seperti Ibu Siti yang mengajarkannya bahwa kekayaan sejati bukanlah uang, tetapi hati yang bersih dan penuh berkah. Tahun demi tahun berlalu, dan kehidupan Ibu Siti terus dipenuhi keberkahan. Toko kue miliknya berkembang hingga memiliki beberapa cabang di kota lain. Ia juga mempekerjakan tetangga dan warga desa yang membutuhkan pekerjaan, membantu mereka bangkit dari keterpurukan. Ibu Siti selalu mengingatkan Lina agar tumbuh menjadi orang yang jujur dan rendah hati. Ingat, Nak, Allah selalu memberikan rezeki di waktu yang tepat. Jangan pernah tergoda untuk mengambil yang bukan hakmu, karena kebahagiaan sejati datang dari hati yang bersih, pesan Ibu Siti dengan lembut. Hidup Ibu Siti kini dipenuhi dengan ketenangan dan kebahagiaan. Meski sudah tidak muda lagi, ia merasa sangat bersyukur bisa melihat Lina tumbuh dengan baik. Setiap malam, sebelum tidur, ia selalu berdoa, berterima kasih kepada Allah atas semua berkah yang telah ia terima. Kisah Ibu Siti mengajarkan bahwa kejujuran adalah kekayaan terbesar. Meski hidup dalam kesederhanaan,
Ia memilih untuk berjalan di jalan yang benar dan akhirnya menemukan kebahagiaan yang tak terduga. Kejujurannya tidak hanya mengubah hidupnya sendiri, tapi juga memberikan inspirasi bagi banyak orang. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like and share video ini supaya lebih banyak yang mendapatkan manfaat dari cerita ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.